Halo Stefaners, dimanapun Anda berada semuanya, welcome back to my channel, Stefan Ang. Di video kali ini saya mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi secara interaktif melalui kolom komen yang telah tersedia di video ini. Saya akan berbagi dengan Anda pengalaman saya mengenai teknik pengambilan gambar video. Nah, mendengar kata video nih, bagi Anda yang suka merekam video, Anda seorang pemula ataupun yang sudah sering mengambil video, namun masih bingung ya, apakah nih gambar yang saya ambil ini sudah benar belum ya? Bagus nggak ya? Kok rasanya biasa-biasa aja nih ya? Saya malu tunjukin ke orang-orang ya. Sering nggak sih kayak gitu? Ya, pas banget nih ya nonton video saya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan teknik pengambilan gambar video ini, yuk langsung klik tombol subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe YouTube channel saya, tonton dan like video-videonya, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dan menarik dari Stefan Ang, dan pastinya share, bagikan link video ini ke semua orang yang Anda kenal. Oke, langsung saja kita simak bersama tips and trik teknik pengambilan gambar video yang menarik, berkualitas, dan bisa langsung dipraktekkan setelah Anda menonton video saya ini. Yuk, cus! Stefaners, bicara mengenai teknik pengambilan gambar video, pada dasarnya saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, semuanya bisa dipelajari dengan sangat mudah ya, tentunya dengan menonton video dari Stefan Ang ini ya. Oke, kita akan langsung bahas satu persatu. Pertama mengenai position and angle. Pertama adalah low position. Jadi kita menangkap adegan dari posisi mata katak ya. Posisi yang jarang banget kita lakukan, yaitu jongkok, bahkan kalau perlu tengkurap di lantai. Tinggal pegang kamera pada posisi yang jauh lebih rendah ya dari level mata kamu. Berbeda dari yang biasanya kamu lihat, hasil fotonya sangat bagus dan menawan. Kedua adalah low angle. Ini seperti bayi yang sedang melihat orang dewasa yang tinggi besar, atau ketika kita melihat ke gedung yang tinggi banget. Wow ya. Nah, caranya arahkan aja kamera miring ke atas pada subjek, bisa menciptakan kesan megah, besar, dan takjub dengan langit-langit sebagai latar belakangnya. Ketiga adalah eye level, dimana posisi dan sudut yang umum banget kita sejajarkan saja diri kita dengan subjek seperti berhadapan secara langsung tegak lurus ya. Pada sudut ini Anda bisa pegang kamera sama tinggi dengan level mata kamu tanpa memiringkan kamera. Hasilnya akan tampak wajar dan akrab serta memiliki kesan stabil ya. Keempat adalah high angle. Nah, ini kebalikan dari low angle ya. Contohnya kamu lagi di lantai 2 nih, ngeliatin orang yang sedang naik turun tangga. Nah, posisi ini Anda bisa memiringkan kamera ke bawah ya. Jadi menghadap ke subjek dengan view dari area yang lebih tinggi. Karena sudut ini bisa menangkap subjek secara keseluruhan dan keadaan di sekeliling seperti yang kamu lihat ya. Kelima adalah high position. Wah, ini nih yang keren banget. Bayangkan kalau lagi di puncak, kita bisa ngelihat pemandangan yang jauh dan luas. Indah bukan? Kita tinggal pegang kamera pada posisi tinggi dengan mengangkat lengan kamu di atas level mata ya. Atau bisa juga naik ke posisi yang lebih tinggi. Ibarat seperti mata elang, kamu dapat menangkap pemandangan dan keseluruhan adegan dari ketinggian. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, type of shot ya. Pertama adalah extreme long shot. Jarak kamera dan subjek di sini sangat jauh ya. Digunakan untuk mengambil gambar eksterior dengan pandangan yang sangat luas ya. Cocok untuk memperlihatkan orang tampak dari kejauhan, tapi lingkungan sekitar terlihat lebih luas dan besar. Yang kedua adalah long shot, disebut juga dengan full body shot, di mana seseorang terlihat lebih jelas dari kepala hingga kaki, nampak full ya, tetapi masih memperlihatkan subjek tersebut berada di suatu lokasi yang jelas terlihat ya. Tiga adalah medium long shot, disebut juga dengan istilah knee shot, yang diambil dari dengkul atau lutut hingga ke atas. Nah, subjek sudah mulai terlihat lebih dekat dari ekspresi wajah hingga pakaiannya ya. Keempat adalah medium shot. Kita mengambil jarak dari pinggang hingga ke kepala, atau mulai dari pergelangan tangan bila kita berdiri dengan tegak. Jadi lebih menunjukkan sosok karena lingkungan semakin sempit, tidak terlalu detail lagi ya. Kelima adalah medium close up. Cukup sempit karena frame hanya fokus ke bagian kepala dan dada. Karakter dan ekspresi wajah akan terlihat semakin jelas loh. Nah, ini memperlihatkan bagaimana karakter seseorang berbicara, mendengar, terutama gerak-gerik tubuhnya ya. Keenam adalah close up, disebut juga dengan headshot karena di dalam frame
yang terlihat hanya kepala sampai bahu aja. Jadi ini kita sudah mendekat lagi kepada wajah subjek, mulai dari rambut, mata, mulut, dan gerak-gerik dari wajahnya itu terlihat jelas ya. Ketujuh adalah big close up, terbatas hanya pada wajah seseorang ya. Sudah terlihat crop di bagian kepala dan dagunya, menunjukkan detail ekspresi dan sisi emosional seperti senang, sedih, senyum, marah, takut, dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah extreme close up ya. Nah ini seru banget ya, sering kita lihat di sebuah film kalau tatapan mata itu bikin kita gagal fokus ya. Nah ini detail shot lebih menuju pada satu bagian aja, mata, mulut, telinga, tangan, atau juga bisa memperlihatkan sebuah aktivitas dari jarak yang sangat dekat ya. Ini sebagai tambahan over shoulder shot, dilakukan dari belakang kepala sampai bahu seseorang, jadi tampak belakangnya blur seperti itu, dan yang satunya lagi berada di hadapannya itu tampak depan terlihat fokus dan tajam, biasanya untuk memperkuat adegan percakapan antara dua orang. Yang ketiga ini kita akan kupas habis mengenai kamera movement. Pertama adalah panning. Coba kita lihat ke kiri kemudian ke kanan ya, kepala kita ya. Begini hasilnya persis ya. Jadi kita bisa menjelajah area secara keseluruhan ya. Kita tinggal menggerakkan kamera secara horizontal seperti menoleh ke kiri, pan left, dan ke kanan, pan right. Kedua, tilt. Sebenarnya ini kalau di film pernah ya kita lihat adegan kaget dengan penampilan seseorang, mulai dari kaki hingga kepala ya. Jadi kita tinggal menggerakkan kamera secara vertikal dari hadap bawah ke atas, tilt up, dan dari atas ke bawah, tilt down. Ketiga adalah zoom ya, mendekati atau menjauhi subjek dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Dengan kata lain, lensa bergerak maju mendekati, zoom in, atau mundur menjauh, zoom out. Keempat adalah dolly. Nah ini berbeda dengan zoom. Ini kameranya yang berjalan seperti kita naik kendaraan, ngelewatin semua pohon, gedung-gedung, bangunan, dan lainnya. Kita tinggal geser aja kamera di atas tripod atau slider dengan maju mendekati dolly in atau mundur menjauhi dolly out. Bandingkan hasilnya dengan teknik zoom ya. Kelima, crab. Sebut aja crab, seperti kepiting yang berjalan ke kiri dan kanan ya. Jadi kita tinggal geser kamera di atas tripod atau slider dengan menyamping berjalan sejajar ke kiri, crab left, atau ke kanan, crab right ya. Keenam adalah pedestal. Pernah dong lihat helikopter mau mengudara atau waktu kita naik lift ke atas? Nah ini pemandangannya mirip banget ya. Ini kita hanya menggerakkan kamera di atas tripod dengan menaikkan ke atas, pedestal up, dan menurunkan ke bawah, pedestal down ya. Ketujuh adalah arc atau orbit. Nah, ini adalah salah satu teknik yang sering kita lihat di drama-drama nih ya. Jadi kita tinggal menggerakkan kamera di atas tripod, bisa juga menggunakan gimbal atau handheld ya, dengan memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Tetapi perlu diingat, yang penting harus stabil dan tidak goyang ya. Terakhir adalah follow. Nah, ingin tahu seperti apa adegan seseorang diikuti atau dikejar, kita bisa menggerakkan kamera dengan mengikuti objek yang bergerak. Ingat, gunakan gimbal atau handheld tripod yang stabil ya. Bagaimana Stefaners? Saya mau bertanya nih. Setelah menonton video saya tadi, kira-kira mana nih teknik pengambilan gambar yang cocok dengan style Anda nih ya? Saya mau rekam ini, saya mau ngambil video ini, saya mau syuting ini, ya, saya mau ini, saya mau itu. Wow, begitu banyak ya ide-ide kreatif yang bermunculan nih. Dan Anda bisa tonton kembali video saya secara konsisten, praktekkan terus-menerus, maka hasilnya akan meningkat, berubah, dan menjadi lebih baik lagi ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Ingat, bagikan, share link video ini ke semua orang yang Anda kenal ya. Sampai jumpa di video-video menarik dari Stefan berikutnya. See you soon. Bye-bye.